Kompas TV dipersembahkan oleh Eredivisie pekan ini. Heracles Almelo yang kini kian terkubur di dasar klasemen bertekad bangkit dengan sang striker Bornkamp demi meraih kemenangan. Saat menerima lawatan sang pemuncak klasemen Feyenoord melalui mesin gol asal Jepang Ayase Ueda yang kian tampil beringas menjadi teror mematikan di lini serang. Heracles Almelo versus Feyenoord, Minggu 19 Oktober pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Pengemudi ojek daring ditusuk orang tak dikenal di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta. Pembawa acara Amerika Serikat, Jimmy Kimmel, turut menyoroti kebocoran percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Jimmy menyebutnya sebagai situasi mikrofon panas saat pertemuan di Mesir. Dari Kediri, Jawa Timur, ada kisah menarik seorang pria difabel yang sukses menekuni usaha makanan ringan emping melinjo. Bahkan hasil olahan produksi makanannya mampu terjual hingga ke luar negeri. Selamat siang saudara, selain 3 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal program magang nasional yang digagas pemerintah. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bilang menambah kapasitas peserta menjadi 100.000 orang di gelombang kedua bulan November mendatang. Informasi selengkapnya bersama saya Imron Fadilah. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Pengemudi ojek daring ditusuk orang tak dikenal di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta. Pasca penusukan, korban yang mengalami luka tusukan di bagian perut berupaya mengejar pelaku. Namun naas, korban kehabisan darah dan pingsan di Jalan Radio 3. Nyawa korban berhasil diselamatkan usai dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk korban. Polisi tidak menemukan adanya unsur perampokan lantaran tidak adanya barang korban yang hilang. Rencana mau balik ke rumah, namun di tengah jalan berhenti untuk istirahat di daerah Barito. Namun tiba-tiba ada yang menyerang. Itu keterangan dari korban tersebut. Nah, untuk menggunakan apa? Mungkin dengan senjata tajam, entah pisau atau apa, karena korban sendiri kurang jelas. Bermula dari jual beli mobil mewah, 4 orang diculik dan mendapat penyiksaan di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Salah seorang korban yang berhasil lolos dari penyekapan melaporkan aksi penculikan ini ke polisi. Niat hati membeli mobil mewah, namun justru berakhir petaka. 3 pria dalam video ini tak menyangka jika transaksi jual beli mobil berujung pada penculikan. Mereka disekap dalam sebuah rumah dan mengalami penyiksaan bertubi-tubi. Kasus ini terkuak setelah 1 korban yang disekap selama 2 hari berusaha melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan para pelaku. Para korban akhirnya berhasil diselamatkan. Sampai sakit gitu ya, sampai merah-merah, sampai berdarah gitu ya. Sementara para pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan juga rumah kontrakan. Laki-laki ada 3, udah terlelap tidur, saya mengendap-endap,
untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci. Saya keluar secara perlahan-lahan. Mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Terus nelpon ke kakak saya yang di Bandung. Langsung kakak saya Bandung suruh langsung laporan ke Kapolda Metro Jaya. Katanya biar cepat ditanggapi. 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penculikan. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari perencana hingga memancing korban. Ada 9 orang yang sudah diamankan oleh penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. 9 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Itu membayar DP 49 juta dengan cara transfer ke rekening tersangka N. Kemudian saat memesan makanan, tersangka N dan beberapa orang lainnya itu datang ke TKP langsung merampas handphone dan tas milik korban. 4 korban penculikan dan penyekapan di Pondok Aren Sabtu 11 Oktober lalu kini telah pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Polisi masih terus melakukan pendalaman dengan memeriksa keterangan saksi, tersangka, hingga CCTV di sekitar lokasi. Tim Liputan, Kompas TV. Dua orang kurir narkoba ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1,8 kg sabu, ekstasi, dan cartridge rokok elektrik berisikan obat keras. Dua kurir narkoba ini tak berkutik saat ditangkap polisi di sebuah minimarket di Jalan Pulau Putri, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan 1,8 kg sabu, 6 butir ekstasi, dan 3 buah cartridge rokok elektrik yang berisikan obat keras. Kedua pelaku ditangkap saat mengirim narkoba. Keduanya mengaku diberikan uang muka 3 juta rupiah untuk mengantarkan narkoba ke seorang pemesan. Kedua pelaku dijanjikan bayaran 25 juta rupiah oleh seorang bandar yang kini dalam pengejaran polisi. Beberapa narkotika, diantaranya 1,8 kg sabu-sabu, 6 butir ekstasi, dan 3 vape yang diduga mengandung narkotika. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti kami amankan dan dibawa ke Badan Narkotika Nasional membongkar laboratorium narkoba jenis sabu di lantai 20 salah satu apartemen di wilayah Cisau, Kabupaten Tangerang. Laboratorium itu memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Dari hasil operasi itu, BNN berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu IM dan DF. IM berperan sebagai koki atau peracik dan DF bertindak sebagai pihak yang memasarkan hasil produksi. IM merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Laboratorium itu memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Kedua pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya selama 6 bulan dengan keuntungan 1 miliar lebih. BNN kini mendalami keterangan kedua pelaku guna mengungkap jaringan yang terlibat. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg ephedrine murni. Dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak,
Kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing ya, atau memasarkan daripada hasil olahan tersebut ya. Pembawa acara Amerika Serikat Jimmy Kimmel menyoroti kebocoran percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jimmy menyebutnya sebagai situasi mikrofon panas saat pertemuan di Mesir. Informasinya akan hadir usai jeda.